Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Untuk kelas silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Baik, pertama-tama Ibu akan mengabsen dulu siapa-siapa yang hadir pada pertemuan kali ini. Silakan didengar namanya ya. Siti Amelia Aminuddin, Hadir, Bu. Nur Hidayah, Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Iya, baik semuanya hadir ya. Oke. Ibu akan tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Iya. Siap untuk mengikuti pelajaran pada pertemuan ini? Siap, Bu. Iya, oke. Berhubung karena pada pertemuan ini kita memasuki bab baru, materi pertama dari bab baru yaitu bab kedua, indeks harga dan inflasi. Mungkin sebelumnya ada yang sudah mendengar apa itu indeks harga atau inflasi? Belum, Bu. Belum. Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau begitu Ibu langsung saja ya. Ya, Bu. Ibu akan membacakan, memaparkan materinya. Silahkan disimak dan didengar dengan baik. Oke, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah pengertian indeks harga. Jadi indeks harga merupakan ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Pengertian indeks harga juga diartikan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Mungkin di antara kalian ada yang bisa mengulang apa pengertian dari indeks harga? Saya, Bu. Ya, silahkan. Indeks harga merupakan ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode yang lain. Ya, yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pengertian indeks harga juga diartikan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Iya, bagus sekali. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat yaitu tujuan perhitungan indeks harga. Jadi tujuan perhitungan indeks harga secara umum adalah untuk menentukan ukuran perubahan variabel ekonomi sebagai ukuran keadaan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian indeks harga memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatasi inflasi. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa macam-macam indeks harga. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau yang sering kita singkat sebagai IHK. Kemudian yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Kemudian yang ketiga ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Kemudian yang terakhir yang keempat indeks harga implisit. Baik, selanjutnya di sini metode perhitungan indeks harga. Jadi dalam perhitungan indeks harga terdapat dua metode, yaitu metode yang pertama metode agregatif sederhana, terdiri dari angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tidak tertimbang, terdiri dari metode agregatif, kemudian metode less payers, metode Pasca, metode Drobish dan Boyle, kemudian metode Irving Fisher. Kemudian selanjutnya kalian bisa lihat di sini adapun pengertian inflasi serta penyebabnya. Jadi inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu. Disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kemudian pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kemudian adapun jenis-jenis inflasi.
Berikut ini kalian bisa lihat ada terdapat 3 jenisnya. Jenis yang pertama yaitu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Kemudian yang kedua berdasarkan penyebabnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan sumbernya. Adapun penyebab inflasi. Jadi dari pengertian yang kalian tadi sudah baca, inflasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya dalam produksi. Kemudian adapun dampak yang ditimbulkan inflasi yaitu masyarakat menjadi enggan menabung, kemudian kemampuan ekspor negara melemah, kemudian penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit, kemudian yang terakhir kemungkinan terjadinya peningkatan ekonomi. Oke, baiklah, dari apa yang Ibu sudah bacakan, apakah kalian sudah mengerti? Iya Bu. Ibu ulang ya, pengertian indeks harga dan inflasi sudah kalian pahami? Sudah Bu. Sedikit Bu. Tujuan dan macam-macam indeks harga sudah kalian ketahui? Masih kurang Bu. Kemudian metode-metode yang digunakan? Belum Bu. Sedikit. Kemudian ada pun jenis-jenis dan penyebab inflasi yang sudah dipahami? Ya Bu. Dampak yang terjadi? Sedikit. Ya, adapun terakhir yaitu cara menghitung belum ya? Iya Bu. Kemudian untuk itu Ibu minta kalian nanti di rumah kalian bisa tuliskan apa-apa saja yang belum kalian ketahui atau di bagian mana saja yang belum kalian pahami. Kemudian selanjutnya kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya atau minggu selanjutnya, yaitu pertemuan di mana kita membahas apa yang kalian telah tuliskan nantinya. Iya Bu. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu.